Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih karunia, kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami dan kami ingin selalu dekat padamu. Terima kasih atas kesempatan kali ini kami boleh merenungkan firman-Mu kembali. Kami berdoa mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka mendengarnya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kristus, hidup itu bagai pohon yang kita tanam ya. Ketika kita menanam pohon mangga, kita berharap mendapatkan buah mangga yang bagus. Menanam pohon durian berharap mendapatkan buah durian yang tidak banggel, sehingga rasanya tidak hambar atau keras. Demikian juga di hidup seseorang Kristen. Tuhan mengharapkan kita berbuah manis, berbuah bagus. Pelayanan dan pekerjaan kita kiranya membawa sukacita bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan, atau bagi orang-orang di sekitar kita. Pelayanan kita kiranya memberi atau memotivasi dan menguatkan, juga memberi semangat bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita mengembangkan, kita memperbaharui dengan sikap dan perbuatan kita dalam pelayanan dan pekerjaan kita itu yang terpuji, menyenangkan, dan memuliakan Tuhan. Nah sahabat, untuk hal di atas maka kita diminta untuk sedia dituntun oleh kasih dan pimpinan Tuhan. Karena Bapakulah yang menjadi tukang kebunnya. Oleh karena itu kita bersedia untuk dibersihkan seperti pohon anggur yang membutuhkan perawatan rutin, dipotong rantingnya yang tidak berguna, disiangi, dipupuk, dan lain-lain. Demikianlah kita mempersilahkan Tuhan membersihkan segala pengalaman hidup kita agar Tuhan membuat kita dapat tumbuh subur dan berbuah bagi Tuhan. Saat-saat seperti ini adalah saat di mana kita akan berserah penuh pada Tuhan yang menuntun menurut kehendak-Nya di dalam hidup kita, dan kita akan memohon kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita. Sahabat, kita juga dapat diberi kesempatan melihat dan bersama dengan mereka yang sedang mengalami hidup dituntun oleh Tuhan, sedang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kiranya jika itu terjadi, kita memilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan agar mereka tetap teguh dan tekun berjalan bersama Tuhan dengan segala kelebihannya yang kita punya. Jadi setiap kita dapat sedang
memperoleh kesempatan sedang dibersihkan agar bertumbuh, atau kita juga bisa sedang menunjukkan buah dari Tuhan Sang pemilik hidup kita ya. Nah, sahabat Kristus mengingat semua hal itu dalam segala keadaan, senang atau susah, kita meyakini dan dikuatkan bahwa yang telah memberi kehidupan bagi kita dan sumber keselamatan serta berkat yang datang maupun yang akan muncul dalam dan melalui kehidupan kita itu adalah dari Tuhan. Dengan iman kita akan semakin melekat bukan pada buahnya itu sendiri, karena buah itu berasal dari Tuhan ya, melainkan melekatnya pada Tuhan saja. Sahabat Kristus, kita akan semakin memahami bahwa ternyata hanya melekat pada Tuhanlah kita yang lemah akan dikuatkan. Kita yang tak berdaya sebagai ranting anggur yang melekat itu akan cukup mendapatkan nutrisi dari sang pokok anggur. Nah, sahabat Kristus, jika kita tidak melekat lama-kelamaan, kita akan layu seperti ranting yang kering. Demikianlah juga bagi kita orang-orang yang beriman kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa kita akan tetap dapat berbuah dalam keadaan apapun di dalam dunia ini selama kita melekat, tak henti-hentinya, tak mengurangi kelekatan kita. Seperti ranting yang patah itu ya. Kita akan melekat terus pada Tuhan Allah yang membuat kita tetap hidup dan menghasilkan buah. Sebagai penutup renungan ini, saya ingin mengucapkan selamat berbuah di dalam kasih dan berkat serta kekuatan dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap orang yang rindu dan mengusahakan diri untuk terus berbuah. Sahabat, mari kita terus berbuah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang membuat kami disadarkan bahwa kalau kami dibersihkan, kami akan bersyukur pada Tuhan. Dan kami mau terus melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa segala kekuatan, semangat, sukacita asalnya dari Tuhan akan hadir memenuhi kami untuk kami terus memancarkan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.